Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang definisi proposal yang meliputi jenis, unsur, struktur, dan tujuan proposal. Pengertian proposal. Nah, yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang kedua, yaitu menurut Hasnun Anwar tahun 2004. Proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Nah, yang ketiga, yaitu menurut Jai tahun 2006. Proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Nah, yang keempat, yaitu menurut Keraf tahun 2001. Proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan proposal. Adapun tujuan dari proposal yang pertama yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan perizinan. Kemudian manfaat proposal. Yang pertama yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada fungsi proposal. Yang pertama yaitu untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan tender dan berbagai macam lembaga. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan seperti seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Jenis-jenis proposal. Nah, yang pertama yaitu proposal bisnis. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil, contohnya seperti proposal proyek pengembangan suatu kantor. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis, seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya proposal non-formal. Proposal ini berbeda dengan proposal formal, hanya dalam bentuk surat yang berisi permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Yang terakhir yaitu proposal semi-formal. Hampir sama seperti proposal non-formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal.
Selanjutnya ada unsur-unsur proposal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teori maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Kemudian, rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pernyataan yang ingin dicari jawabannya. Kemudian, tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan saran atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Kemudian asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang diajukan dasar dalam pemikiran dan bertindak. Manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu ruang lingkup, berisi tentang batasan atau ruang lingkup penelitian. Selanjutnya kajian pustaka, berisi teori atau pendapat dari para ahli yang digunakan sebagai dasar. Kemudian definisi operasional, berisi tentang definisi dari fokus-fokus tertentu. Selanjutnya ciri-ciri proposal. Yang pertama yaitu proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang terakhir, yaitu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Selanjutnya yaitu kaidah bahasa proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kemudian, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kemudian, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan proposal. Yang pertama yaitu proposal penelitian, di mana terdapat latar belakang, batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, kemudian metode analisis data, hasil yang diharapkan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang kedua yaitu proposal kegiatan, di mana di dalamnya terdapat latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, kemudian waktu dan tempat kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, anggaran dana kegiatan, dan yang terakhir yaitu penutup. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Pertama, hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian, mempersiapkan bahan-bahan atau informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Kemudian, menyusun draft proposal yang sistematis, menarik, dan realistis.
Selanjutnya, proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Kemudian, dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terakhir, proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal.